Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit kan? Tidak. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Kevin, silahkan dipimpin. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terlebih dahulu, Bu Lili akan cek untuk daftar kehadiran ya anak-anak. Yang pertama, Ahmad Beni, Anggita, Budi Rahmanto. Alhamdulillah, anak-anak bisa hadir semua untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Lili tayangkan dulu ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi bab 2 zat dan perubahannya. Kemudian subbabnya kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Jadi ini subbabnya tentang kerapatan zat. Untuk kerapatan zat ini masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin anak-anak. Materi yang kemarin kita membahas tentang klasifikasi zat. Untuk zat dibedakan menjadi 3. Apa saja yang pertama? Zat padat. Yang kedua? Zat cair. Yang ketiga? Zat gas. Anak-anak masih ingat? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri zat padat? Ya, Kevin. Memiliki bentuk yang tetap, memiliki volume yang tetap, memiliki kerapatan yang sangat kuat. Ya, betul sekali. Jadi itu ya ciri-ciri zat padat, bentuknya tetap, volumenya tetap, kemudian gaya partikel itu sangat kuat atau teratur. Kemudian zat cair, siapa yang bisa ya? Habib. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, partikel zat cairnya lebih rendah. Ya, jadi untuk zat cair itu mengikuti tempatnya. Jadi misalnya kalau kita menaruh misalnya apa contohnya zat cair? Air. Air kita masukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Kita masukkan ke dalam mangkok, bentuknya seperti mangkok. Ya, jadi mengikuti wadahnya atau tempatnya. Kemudian untuk gaya partikelnya lebih rendah. Kemudian zat gas, siapa yang bisa menyebutkan? Ikhtia. Bentuk berubah sesuai dengan tempatnya. Ya. Volumenya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Susunan partikel gas sangat rendah. Iya, sangat renggang untuk partikelnya. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak sudah pinter ya, mampu mengingat pelajaran yang kemarin. Untuk yang kerapatan zat, ini tunjukkan untuk persepsinya. Jadi, apa yang terjadi apabila ada batu bata dan air jatuh mengenai kaki kita? Coba direnungkan, apa yang terjadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kevin? Ayo, Kevin. Kalau kena batu bata, kakinya Ya, kalau kena air? merasa tidak Terlalu sakit. tergantung tinggi ya. Tergantung ketinggian. Kalau kita kejatuhan air itu bagaimana rasanya? Kita sakit, Bu. Udah sakit, tadi merasa enak, seger kan ya? Nah, itu ya. Jadi untuk persepsi ini anak-anak, ini masih berhubungan dengan materi yang kemarin, zat padat dan zat cair. Nah, lihatkan lagi. Nah, ini gambarnya batu bata dan air. Batu bata itu termasuk zat apa? Kalau
keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi disebut sebagai kerapatan atau massa jenis. Nah, jadi itu penjelasannya. Kenapa kita kalau terkena batu bata yang jatuh mengenai kaki kita, kaki kita terlalu kena sakit. Nah, itu tadi penjelasannya apa? Karena batu bata itu susunan partikelnya sangat rapat. Batu bata termasuk zat padat. Kalau kita kejatuhan air, kenapa kok tidak sakit? Alasannya karena partikel-partikel dalam zat cair itu lebih renggang dibandingkan dengan zat padat. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Boleh dilanjutkan. Tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan massa jenis suatu benda. Sudah padat ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan. Jadi anak-anak nanti melakukan percobaan. Tujuannya apa? Untuk menghitung massa jenis. Ya. Nah, sebelumnya Bu Lili akan tampilkan video pembelajaran terlebih dahulu. Assalamualaikum, kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 7 pada bagian akhir bab 2 zat dan berbahannya dengan subtopik kerapatan zat. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 30 benda yang merupakan zat yang berbeda-beda ditimbang dengan raja, menunjukkan hasil massa yang berbeda-beda. Mana yang memiliki partikel penyusun yang paling rapat? Mana yang memiliki massa jenis yang paling besar? Pada ukuran yang sama, benda yang memiliki massa paling besar berarti jumlah partikelnya paling banyak. Karena Kemudian anak-anak untuk selanjutnya anak-anak akan dibentuk menjadi 5 kelompok. Ada 4 kelompok ya, karena di sini berjumlahkan 20 orang, jadi berdiri bagi 5. Ada 4 ya, ada 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apakah tempat duduknya sudah sesuai dengan kelompok? Kalau sudah sesuai, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Kelompok 1 sini. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Ini untuk LKPD, jadi lembaga kerja peserta didik. Jadi ini dikerjakan secara berdiskusi. Ditulis ya nama kelompok, itu kelompok berapa. Kemudian perhatian ya anak-anak, untuk langkah-langkahnya itu sudah ada di LKPD. Jadi anak-anak perlu mencermati langkah-langkahnya. Dan Bu ini kasih penjelasan sebentar ya. Perhatikan, ini adalah nama alatnya. Ini adalah neraca patungan. Kenapa disebut patungan di sini? Karena ada 4. 1, 2, 3, 4. Untuk yang pertama, rekan yang pertama di sini menghitung dengan menggunakan ratusan, kemudian puluhan, kemudian
0. Nanti sambil tulis di dinding. Ini posisi 0. Kemudian bagaimana cara setimbangnya? Untuk mengukur ini setimbang, ini garis ya. Ini harus lurus. Nah, jadi ini kalau dalam keadaan lurus berarti sudah seimbang. Jadi ini dengan menggunakan ini anak-anak ya. Nah, ini ada puterannya. Puterannya ini digunakan untuk menyeimbangkan. Ya. Jadi nanti dilihat. Ini ya posisi 0. Kalau ini nanti sudah segaris, nah ini berarti sudah dalam keadaan setimbang. Jadi memang harus perlu ketelitian yang jeli. Nah, kemudian untuk bahannya anak-anak, nah ini yang paling ringan, ini adalah apa? Kayu. Kemudian ini yang berwarna kuning, ya kuningan. Kemudian ini yang berat, ini namanya apa? Besi. Kemudian ini agak ringan namanya? Jadi silakan anak-anak mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Ya, dibaca dulu ya. Jadi nanti semuanya ditimbang dulu ya, empat-empatnya ditimbang. Kalau sudah ditimbang, nanti mencari volume. Volume apa anak-anak? Bahannya itu materinya volume apa anak-anak? Ini apa namanya? Bentuknya apa ini bentuknya? Ya, kubus. Kubus. Mencari volume rumusnya apa anak-anak? Ya, pintar sekali. Jadi volumenya sisi kali sisi kali sisi. Ya, nanti dicari volumenya terlebih dahulu ya. Ditimbang masanya ditimbang semua. Kalau sudah ketemu, dicari volumenya berapa. Nanti dicari masanya. Pro ya, masa dibagi volume. Nanti akan kita ini ya, dicari ini ya, dicari nanti dibagi. Ini masanya berapa ya? Masanya berapa? Kemudian volumenya berapa? Volumenya ini dia cuma berapa ini volumenya? Ini ya? Ya. Ini misalnya ketemu berapa ini? Ini ya. Ini ya, ini terbaca berapa ini? Ya. Mulai dari kalau misalnya ketemu 2 ya 2, jadi dikalikan 2 kali 2 kali 2. Itu ketemu apa? Volume. Nah, nanti kalau sudah masa jenisnya, masa jenis itu didapat dari mana? Masa dibagi volume. Sambil perhatikan anak-anak ya. Untuk menghitung masa jenis itu dilambangkan dengan apa? Rho. Masih ingat ya? Ini nanti kita di papan ya. Jadi
nilainya, kemudian dan volume dari kubus ya. Kalau sudah dibagi, jadi itu akan ketemu massa jenis. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Untuk kegiatan selanjutnya nanti akan ada presentasi di depan. Jadi ketua kelompoknya yang maju di depan. Dimulai dari kelompok 1. Ayo Kevin. Kelompok yang lain menyiapkan ya. Nanti kalau sudah dipresentasi, kemudian Kevin menuliskan di papan ya. Perkenalkan dulu Kevin. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil jawaban dari kerja kami semua. Menurut perhitungan kelompok kami, nomor 1, bahan besi memiliki massa 61,3 gram, memiliki volume 6,86 cm3 dan memiliki massa jenis 8,93 terus. Bahan kuningan memiliki massa 66,75 gram, memiliki volume 6,86 cm3 dan memiliki massa jenis 9,73. Kemudian bahan aluminium memiliki massa 22,4, memiliki volume 6,86 dan memiliki massa jenis 3,26. Kemudian bahan kayu memiliki massa 4,1, memiliki volume 6,86 dan memiliki massa jenis 0,59. Materi dari kerapatan rendah ke tinggi dan diawali dengan kerapatannya dari kayu, aluminium, besi, dan yang memiliki kerapatan paling tinggi adalah kuning. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 mempresentasikan. Sudah semua anak-anak ya? Jadi sudah dipresentasikan, anak-anak sudah menuliskan yang ada di papan. Setelah boleh diamati untuk menyimpulkan dari atau menyebutkan, menuliskan dari materi yang rendah ke tinggi. Jadi massa jenisnya dari yang rendah ke tinggi ini sama semua. Hanya yang membedakan pengukurannya saja. Ya, jadi karena kita menggunakan neraca Hallhouse, jadi untuk mengukur kadang memang tiap orang, tiap anak kadang memang tidak sama. Tapi di sini boleh dilihat hanya tidak terlalu banyak ya selisihnya, dan itu masih masuk dalam penghitungan. Jadi tidak masalah ya. Kecuali kalau kita memang menggunakan neraca digital itu ya, hasilnya lebih jelas. Jadi bisa langsung terdeteksi. Dari LKPD yang sudah didapat dari anak-anak, jadi disimpulkan di sini ya. Materi dari rapat dari rendah ya, rendah ke tinggi sesuai dengan LKPD nomor 5. Jadi urutkanlah materi dari yang kerapatannya paling rendah ke kerapatannya paling tinggi. Di sini didapat yang paling rendah adalah kayu, kemudian aluminium, besi, dan kuningan. Sambil anak-anak juga bisa melihat di buku paket ya, di buku paket di halaman 69. Nah, di situ ada tabel. Nah, setelah dilihat, nah di situ ternyata percobaannya anak-anak ini sudah betul itu ya. Untuk LKPD dikumpulkan anak-anak.
yang sudah dikerjakan. Sini Kevin. Setelah diskusi selesai, anak-anak masih mengerjakan tugas satu lagi. Jadi anak-anak akan mengerjakan soal asesmen formatif. Jadi ini dikerjakan individu. Ya. Jadi dijelaskan ya, ayat soal nomor 1. Volume sebuah kubus kayu ialah 6 cm kubik. Apabila kayu ini memiliki massa jenis 80 gram per cm kubik, berapakah gram massa kayu itu? Ya. Jadi tetap menggunakan rumus rho sama dengan M dibagi ya. Jadi di sini ya sudah dituliskan lagi. Rho sama dengan M dibagi B. Perhatikan anak-anak. Nah, dari rumus rho sama dengan M dibagi B. Apabila mencari M-nya bagaimana? Apabila mencari M, rho dibagi B. Apabila mencari B, rho dibagi M dibagi rho. Jadi saya kira anak-anak pasti bisa mengerjakan. Sudah diketahui nomor 1. Ya. Sudah selesai anak-anak? Selesai ya? Sudah selesai mengerjakan tugas kelompok, sudah selesai. Kemudian tugas individu juga sudah selesai. Sekarang kita ambil kesimpulan. Jadi mulai dari yang tadi kerjakan, dari mengerjakan LKPD dan lembar asesmen, gitu ya? Mungkin ada anak yang bisa menyimpulkan pada percobaan yang tadi anak-anak lakukan. Siapa yang bisa katakan? Ya, Fitriani ya? Ya, Fitri. Apa kesimpulannya Fitri? Kesimpulannya adalah apabila massa jenis suatu benda tinggi, maka massa benda juga semakin tinggi. Apabila massa jenisnya tinggi berarti Massa benda juga semakin massa benda juga tinggi. Ini ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran percobaan yang sudah anak-anak lakukan. Jadi sesuai dengan hasilnya tadi. Jadi semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Kemudian massa jenis itu adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Jadi dari kesimpulan yang kita dapat,
Ya, sudah betul ya, sesuai dengan yang anak-anak kerjakan ini tadi. Jadi semakin tinggi massa jenis, maka massa bendanya juga semakin tinggi. Sekarang yang terakhir kita masuk pada refleksi. Jadi ada refleksi, ada 5 pertanyaan ini. Nanti yang harus anak-anak isi. Pertanyaan yang pertama. Jadi anak-anak menuliskan di lembar refleksi. Baiklah anak-anak sudah menyelesaikan semua rangkaian dari pembelajaran hari ini. Untuk refleksi juga sudah, untuk evaluasi bahwa dalam kegiatan pembelajaran hari ini Bu Lili nilai sudah bagus. Jadi anak-anak sudah bisa mencari massa jenis dengan cara menghitung massa benda dan mencari volume. Kemudian anak-anak juga sudah bisa menyajikan hasil dari data percobaan. Jadi terbukti dengan anak-anak sudah menuliskan di papan tulis dan dengan adanya presentasi. Kemudian harapannya Bu Lili mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini ilmu yang didapat dari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan masih tetap ya pada materi perubahan zat. Nah, ini masih berlanjut, tapi untuk materi ke depan kita akan menghitung untuk massa jenis yang bentuknya tidak teratur. Nah, tidak teratur apa contohnya? Seperti batu, kerikil. Itu juga untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian anak-anak bisa membaca buku atau literasi ya. Pertemuan selanjutnya, jadi kita bisa lebih mudah untuk mempelajari. Ada pertanyaan mungkin? Tidak.